Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ternyata Menak lulusan SMA. Benarkah? Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dilantik oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan 5 menteri lainnya. Pria yang akrab disapa Gus Yakut itu menggantikan Fahrul Razi yang terkena reshuffle kabinet. Gus Yakut dikenal sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor dan merupakan putra dari Kiai Nahdlatul Ulama sekaligus merupakan pendiri PKB Muhammad Khalil Bisri. Saat ditunjuk oleh Jokowi sebagai Menak, ia masih berstatus sebagai anggota DPR RI dan menduduki posisi Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Terkait riwayat pendidikan, pria kelahiran Rembang 4 Januari 1975 itu ternyata merupakan lulusan SMA. Dikutip dari berbagai sumber, ia menempuh pendidikan sekolah menengah di Rembang, yakni di SMP Negeri 2 Rembang dan SMA Negeri 2 Rembang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Indonesia, jurusan sosiologi tetapi tidak selesai. Namun ia diketahui sudah aktif berorganisasi sejak masih muda. Salah satunya dengan mendirikan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII cabang Depok pada tahun 1996 sampai 1999. Dalam profil yang diunggah oleh KPU di pemilihan legislatif 2019, ia juga tertulis merupakan lulusan SMA atau sederajat dan berprofesi sebagai anggota DPR 2014-2019. Profil yang sama juga diunggah di laman resmi DPR. Sudah 2 kali ia terpilih jadi anggota DPR, yakni di dalam pemilihan legislatif 2014 dan juga Pileg 2019. Saat maju nyalek pun ia bertarung di daerah pemilihan atau Dapil Jawa Tengah 10 dan maju sebagai caleg dari PKB. Seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Komandan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser, Yakut Khalil Qomas meneruskan estafet Menteri Agama untuk menggantikan Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Bapak Yakut Khalil Qomas, beliau adalah pemimpin Muslim, Ketua GP Ansor dan kita akan berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Begitu kata Presiden Jokowi di beranda Istana Merdeka, Jakarta pada hari Selasa sore, mengenalkan sejumlah nama menteri baru hasil reshuffle. Gus Yakut, begitu sapa anak akrabnya, banyak dikenal kiprahnya sebagai Ketua Umum GP Ansor, Badan Otonomi Nahdlatul Ulama yang mengurusi pemuda. Ansor juga menaungi organisasi paramiliter Banser yang salah satu tugasnya melindungi para ulama terutama untuk kalangan Kiai Nahdiyin. Naiknya nama Yakut tersebut sejatinya meneruskan tradisi pos Menteri Agama yang dalam beberapa periode kepemimpinan terakhir secara turun-menurun diisi tokoh Nahdlatul Ulama atau NU. Meskipun Menteri Agama sebelumnya Fahrul Razi sempat menyela tradisi tersebut karena merupakan kalangan non-NU. Yakut adalah seorang kelahiran Rembang pada tahun 1975. Dia termasuk belia untuk memimpin Kementerian Agama lantaran tokoh muda itu genap berusia 46 tahun pada 4 Januari 2021. Menilik nama-nama Menteri Agama pendahulunya tentu Gus Yakut tergolong junior, meski usia muda bukan jadi penghalang kesuksesan seseorang. Sebut saja para mantan Menteri Agama yang memimpin di usia tergolong senior seperti Abdul Malik Fajar, Muhammad Toha Hasan, Said Agil Husin Al-Munawar, Maftu Basyuni, Surya Dharma Ali, Agung Laksono, Lukman Hakim, dan juga Fahrul Razi. Melihat rotasi pergantian tampuk kepemimpinan di Kementerian Agama, Presiden Jokowi nampak ingin melakukan penyegaran. Penyegaran sebelumnya juga terjadi saat sosok low profile Fahrul Razi ditunjuk jadi Menteri Agama. Kendati demikian, Jokowi menunjuk Fahrul Razi yang berlatar belakang militer untuk menjadi Menak meski tidak sampai genap purna tugas. Menilik periode kepemimpinan kepala pemerintahan adalah 2019 hingga 2024. Kini kepala negara menunjuk Yakut untuk menjadi orang nomor 1 di Kementerian Agama. Gus Yakut pun diproyeksikan memimpin Kementerian Agama di sisa masa periode kepemimpinan Jokowi yaitu pada 2021 sampai 2024. Tentu masyarakat menanti sepak terjang anggota DPR RI 2019 sampai dengan 2024 dari Dapil Jawa Tengah 10 tersebut itu. Terdapat program-program yang harus Gus Yakut jalankan dan sejumlah persoalan yang perlu diatasi, mulai dari haji, pendidikan Islam, sistem jaminan halal, bina masyarakat 6 agama, kerukunan umat beragama, penelitian keagamaan, wakaf, masjid serta hal lain-lainnya.
Bagaimanapun, dari sejumlah program dan persoalan di Kementerian Agama yang harus ditangani Gus Yakut akan banyak terkendala pandemi COVID-19. Wabah tersebut memberikan dampak kinerja bagi banyak kementerian, tidak terkecuali Kemenak. Dari sisi perhajian misalnya, sang komandan Bansar itu akan diharapkan isu-isu terkait penyelenggaraan haji tahun 2021 yang terkendala wabah virus corona. Hingga kini pemerintah Arab Saudi belum bisa memastikan ada atau tidaknya ibadah haji bagi jamaah asal Indonesia dan berbagai negara lainnya. Di awal 2021, Gus Yakut juga akan segera bersidang bersama dengan Komisi 7 DPR RI untuk membahas pelaksanaan haji. Bisa jadi akan ada pembahasan soal biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Untuk sektor pendidikan Islam, tokoh muda NU itu akan bekerja sama dengan jajaran di Kemenak dan lintas pihak yang terkait penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi. Kemudian dari sistem jaminan halal atau SJH, Yakut dihadapkan belum rapinya proses pengajuan sertifikasi halal. Selanjutnya, pekerjaan menanti Yakut dari aspek bina masyarakat 6 agama dan kerukunan umat beragama. Karena saat ini umat beragama Indonesia menghadapi tantangan politik identitas yang mudah memecah belah masyarakat. Belum lagi terdapat arah melintang terkait radikalisme dan terorisme. Bahkan baru-baru ini Kemenak bersama dengan kementerian atau lembaga lain diminta lebih awas terhadap fenomena kotak amal. Beberapa kali periode kepemimpinan Menteri Agama memiliki benang merah terkait moderasi beragama. Misalnya di Fahrul pada awal dilantik sebagai Menteri Agama berkomentar soal perlunya mengatasi ekstremisme dan radikalisme. NU, Muhammadiyah, MUI, dan Ormas lainnya juga memiliki visi yang sama dengan Kementerian Agama dalam upaya moderasi beragama, meski dalam beberapa hal memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah, sekaligus menjadi partner kritis. Tentu saja, isu terkait kerukunan umat beragama dan radikalisme itu akan berjalan secara dinamis.